Shalom, hari ini tanggal 1 Oktober ya, tahun 2024. Saya dapat komen dari beberapa teman-teman saya tentang bahasa daerah. Ada yang bilang begini, kamu kok kasihan sekali. Kau hanya duduk situ pikir bahasa daerah untuk apa? Gitu. Ya, itu baik. Tapi saya hanya jawab, kita berkarya saja begitu. Karena semua yang kita lihat hari ini itu tetap dia akan seperti itu. Tetapi manusia ya pasti suatu saat atau memang faktor usia kalau semakin tua otomatis kami akan pergi ke dunia itu di kuburan. Begitu. Hidup ini harus ada kenangan. Ya, banyak kawan-kawan yang punya pikiran seperti itu tuh sebenarnya bukan membatasi untuk saya punya semangat untuk duduk, untuk bagaimana ya di pemulung bahasa daerah di tanah Papua. Tetapi itu memberi saya satu inspirasi yang radikal untuk saya. Wow, begitu. Dia belum tahu masalah. Kenapa saya bisa duduk gitu. Penyelamatan bahasa daerah di Papua itu sangat penting. Karena bahasa daerah itu suatu alat ukur untuk masyarakat adat di tanah Papua. Kita bilang ada dari suku ini, dari suku itu, tapi kalau bahasanya semakin terkikis, itu alat ukur untuk suku itu atau alat ukur untuk suku-suku di Papua itu sudah hilang. Oleh karena itu, kita di Papua Pegunungan itu ada 446 bahasa daerah yang ada di Papua Pegunungan, di Provinsi Papua Pegunungan. Tanggal 8 Maret itu kami sudah deklarasi 46 bahasa daerah di Papua Pegunungan di Taman Wio bersama Bapak Gubernur yang kedua, yaitu Bapak Felix Fernando Wanggai. Kami sudah launching itu. Terima kasih Pak Felix Wanggai. Pak Felix Wanggai itu orang yang khusus Tuhan taruh di Papua Pegunungan. Itu saya akui karena ini bukan dibanding-bandingkan, tetapi yang saya lihat di Papua Pegunungan ini, saya lihat untuk berpikir secara langsung, oh ini penting itu Papua, bukan di tanah Papua itu, saya hanya baru temukan itu Pak Felix Fernando Wanggai. Itu manusia khusus yang Tuhan taruh di Papua, bahkan di Indonesia ini. Artinya bukan mengapa, tapi kami hanya diskusi, tapi diskusi itu berdiri-berdiri. Saya ingat betul diskusinya berdiri-berdiri, tapi saya diskusi dengan Pak Felix dan dia tanggapan serius. Akhirnya kami itu semua pemimpin di Provinsi Papua Pegunungan, bahkan di Papua ini, dia berpikir seperti Pak Felix Wanggai itu kami semua sudah maju. Artinya maju dalam potensi-potensi manusia yang potensi-potensi yang ada pada manusia Papua ini. Tetapi kalau kita pilih-pilihkan dia orang ini dari sini, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Jangan Papua dan Papua kita saling menjaya, itu tidak boleh. Hal politik lain itu silakan, itu boleh. Tetapi soal penyelaman bahasa daerah, soal penyelamatan masyarakat adat ini memang betul-betul pemerintah harus ya, karena otsus ini segala bentuk kebijakan, mau jalan cacing kah, mau jalan apakah, jalan ular kah, jalan apakah, itu semua dikendalikan, dikelola, diambil keputusan oleh orang Papua sendiri. Kalau orang Papua sendiri lalu tidak selamatkan hal-hal seperti ini, nanti orang lain tertawa kami nanti yang bagus-bagus punya. Ya, jadi kembali ke bahasa daerah tadi. Ada yang bilang begini, bahasa daerah itu bahasa kuno, itu bahasa iblis, bahasa yang tidak ada apa-apa. Coba kita belajar bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, bahasa apa, Jepang, Jerman, ya Belanda, supaya kita bisa ke luar negeri begitu. Tetapi saya selalu pikir, sayang sekali begitu. Mau jadi tim suksesnya mereka begitu. Untuk selamatkan mereka punya bahasa daerah. Sementara bahasa daerahmu sedang punah, bahasa Papua sedang punah. Ya itu mau bilang hak juga salah, atau mungkin faktor tidak mengerti juga boleh. Ya, orang Papua tidak mengerti boleh. Gitu.
Kenapa kita orang Papua tuh mau suka-suka ikut-ikut dengan orang lain gaya hidup, gaya bahasa kan? Gitu. Sebenarnya kita berdosa. Tuhan kasih kita tuh sebenarnya unik bahasa-bahasa suku-suku di Papua ini. Tetapi kami sendiri ini yang tidak pernah akui itu. Ada yang tidak pernah bilang, "Wih, putih manis itu berat," tapi hitam manis. Wih, itu tuh sebenarnya bahasa bahasa roh itu, hitam manis itu. Tetapi kenapa orang sudah hitam manis sudah bagus lalu paksa diri mau jadi putih, ini yang berdosa sebenarnya. Berdosa itu. Ada yang bilang, "Wih, Hona itu, aduh itu tempat bau terbaik, tempat iblis bertempat," begitu. Tapi ya Tuhan kasih kita memang model budaya kami memang begitu. Ada yang bilang budaya dengan apa-apa itu iblis punya, tidak. Itu orang-orang dari luar, mereka datang mau menghancurkan kita punya budaya, bahasa, adat. Akhirnya mereka bawa itu, gereja jadi perantara untuk memusnahkan barang-barang itu. Tapi kami manusia Papua tak sadar, sayang. Tapi ya itu. Sekarang tuh generasi harus balik. Ini penting, generasi harus balik. Tidak perlu kita pakai gaya orang lain, orang Amerika punya kah, orang Inggris punya kah, atau ya namanya luar negeri lah, atau yang tidak ada di Papua ini itu yang tambah-tambah, itu kita berdosa. Yang keaslian itu kan semakin terkikis. Itu. Dan yang bikin hura-hura itu kan orang Papua sendiri, jadi ini juga mungkin karena semangatnya dapat uang kah, atau semangatnya mungkin nama naik kah, ini. Waduh, ini parah betul tuh. Jadi orang Papua, musnahkan Papua punya budaya ini yang tidak boleh, perkosa ya, istilahnya perkosa. Gitu. Kita akui budaya kita masing-masing. Itu. Jangan teman-teman dari non Papua datang baru lalu kamu gunakan kita orang Wamena punya budaya begitu. Baru kamu bawa ke sana. Aduh, ini bahaya. Kalau begini bahaya. Jadi kita harus bertobat, saling menghargai, saling menghormati itu penting. Surga itu kita yang bikin sebelum Tuhan datang. Di dunia itu kita yang tentukan surga. Bukan orang lain yang datang tentukan surga, tidak, bukan uang, bukan jabatan, bukan gelar. Tetapi manusia kami sendiri yang bikin ciptakan surga di tempat di mana kami tinggal. Sekian, terima kasih. Wah. Saya Tamna Gwitan Kolago dari Mena, Papua Pegunungan. Semoga video ini menjadi berkat buat kita semua.